Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum biologi molekuler percobaan 4 yakni transformasi bakteri, isolasi DNA plasmid, dan juga elektroforesis DNA menggunakan gel agarosa. Sebelumnya perkenalkan saya Mutiara Fatmawati Dewi, NIM 1910501166, kelas A, golongan 2 dari kelompok H. Materi yang pertama yakni transformasi bakteri. Transformasi bakteri mula-mula diperkenalkan oleh Frederick Griffith pada tahun 1982. Berdasarkan kenyataannya bahwa sel bakteri yang satu dapat melepaskan fragmen DNA-nya ke dalam suatu medium yang kemudian akan masuk ke dalam sel bakteri lain dalam kultur tersebut. Di alam, fragmen DNA tersebut biasanya dilepaskan oleh sel bakteri yang mati atau mengalami autolisis. Namun, terdapat sel bakteri lain yang ternyata memang melepaskan fragmen DNA pada saat pertumbuhan karena adanya genatra. Transformasi adalah memindahkan materi genetik berupa fragmen DNA baik yang berasal dari DNA kromosom atau maupun DNA plasmid. Pada percobaan ini, alat yang digunakan ada pipet, Eppendorf centrifuge, dan juga cawan Petri. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada E. coli DH5-alpha, MOPS1 MPH7,0 air sabun, plasmid PUC 18/19, MOPS1 pH6,5, PBr322, CaCl2 0,5 m, PBr328, RbCl 0,1 m, luria bertani padat atau LB, ampicillin, luria bertani cair, dan juga air es. Pada transformasi bakteri, prosedur kerja yang dilakukan yakni yang pertama, bakteri E. coli dihidupkan semalam. Hidupkan 150-200 mikroliter, biarkan semalam dalam 5-10 mili LB atau luria bertani pada suhu 30 derajat Celcius, kurang lebih selama 3 jam. Yang ketiga, diambil atau dipipet 1 mili, tuang ke dalam Eppendorf, kemudian disentrifug selama 10 detik, kemudian dibuang supernatan. Yang keempat, endapan bakteri dicuci dengan MRC, kemudian disentrifug selama 10 detik dan dibuang supernatan. Yang kelima, endapan bakteri disuspensikan dengan 500 mikroliter MRC, kemudian didiamkan dalam es selama 1 jam. Yang keenam, sentrifug selama 5-10 detik, buang supernatan, kemudian endapan disuspensikan dengan 150 mikroliter MRC plus 5 mikroliter DNA plasmid dan didiamkan dalam es selama 1 jam. Yang ketujuh, dipanaskan pada suhu 42-55 derajat Celcius selama 1 menit dan diletakkan pada es selama 1 menit. Yang kedelapan, ditambahkan 1 mili LB cair dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kesembilan, dipipet sebanyak 150 mikroliter, kemudian digoreskan pada LB yang mengandung ampicillin padat dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius semalam. Pemasukan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang disebut transformasi. Pada praktikum kali ini, bakteri yang digunakan adalah bakteri E. coli DH5-alpha. Karena bakteri tersebut masih steril dan tidak mengandung PUC 18/19. Plasmid yang digunakan adalah plasmid PUC 18/19. Plasmid ini mempunyai gen plasmid resisten terhadap ampicillin. Gen tersebut akan mengeksploitasi enzim beta laktamase ke plasma sel bakteri inang. Enzim akan mengkatalisa hidrolisis cincin beta laktamase sehingga menyebabkan bakteri hasil transformasi dengan plasmid PUC 18/19 menjadi resisten terhadap ampicillin. Sel inang yang telah mengandung DNA rekombinan dibiarkan dalam medium padat yang nantinya akan terbentuk sebuah koloni. Koloni yang terbentuk merupakan sekumpulan sel identik. Berikut akan menampilkan video singkat mengenai transformasi bakteri. Transformasi DNA
adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA beruntai ganda akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Kemudian, untai DNA ini akan mencocokkan diri dengan sel resipien dan mendegradasi genom sel resipien, membentuk kombinasi yang homolog dan membentuk sel rekombinan. Materi yang kedua yakni isolasi DNA plasmid. Isolasi DNA plasmid atau memisahkan DNA dari komponen-komponen yang mengganggu merupakan langkah awal dari berbagai percobaan. Plasmid merupakan vektor esensial yang memegang peran penting dalam cloning, sequencing, dan juga ekspresi gen. Oleh karena itu, isolasi dan pemurnian plasmid DNA menjadi penting untuk kepentingan penelitian biologi molekuler. Plasmid adalah replikon bakteri yang non-obligat, sirkuler, dan juga ekstrakromosomal. Isolasi plasmid DNA membutuhkan pemisahan antara DNA plasmid dari DNA kromosom pada sel bakteri. Selain itu juga dari polisakarida, lemak, protein yang terdapat pada sel. Kebanyakan metode isolasi DNA didasarkan pada pemecahan sel menggunakan denaturan yang kuat. Salah satunya adalah dengan lisis kimia menggunakan alkali kuat. Denaturan penting untuk mengaktifkan nuklease eksogen dan endogen yang dapat mendegradasi DNA. Pada isolasi DNA plasmid, prosedur kerja yang dilakukan yang pertama adalah inokulasi satu koloni tunggal atau 10 mikroliter dari sel, kemudian tanam bakteri pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam pada 160 rpm. Yang kedua, diambil 1,5 mili overnight kultur ke dalam 2 tabung mikrosentrifug dan disentrifugasi pada 10.000 kali gram selama 2 menit. Yang ketiga, resuspensi pelet dengan menambahkan 0,1 mili buffer lisis dingin dan di vortex selama 2 menit. Yang keempat, ditambahkan 0,2 mili campuran alkali yang dibuat. Yang kelima, ditambahkan 0,15 cairan potasium asetat dingin. Yang keenam, disentrifugasi pada 12.000 kali gram selama 5 menit dan dipindahkan supernatan ke tabung yang baru. Yang ketujuh, ditambahkan RNase ke dalam supernatan dan tabung diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 menit. Yang ke-8, ditambahkan TE-fenol jenuh dalam volume yang sama dan di vortex selama 1 menit. Yang ke-9, disentrifugasi lagi pada 12.000 kali selama 4 menit dan fase air dipindahkan ke tabung yang baru. Yang ke-10, ditambahkan kloroform dengan volume yang sama dan di vortex selama 1 menit dan dilakukan sentrifugase seperti prosedur yang ke-9. Yang ke-11, disentrifugasi lagi pada 12.000 kali selama 4 menit dan supernatan dipindahkan ke dalam tabung yang baru. Yang ke-12, ditambahkan etanol 100%. Langkah ke-13, disentrifugasi lagi pada 12.000 kali selama 10 menit. Dan yang terakhir, dilarutkan DNA plasmid kering ke dalam 25 mikroliter buffer TE dan diambil untuk mengukur konsentrasi dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai digunakan. Pada praktikum ini akan diperlihatkan contoh pengerjaan isolasi plasmid DNA menggunakan metode alkali. Pada dasarnya ada 4 tahap proses isolasi, yaitu lysis cell. Lysis cell atau disebut juga memecah bakteri menggunakan larutan buffer lysis. Selanjutnya denaturasi. Denaturasi yaitu pemisahan untai ganda menjadi 2 alur tunggal yang terjadi saat ikatan hidrogen antara untaian rusak. Dan pengendapan dengan larutan denaturing.
Selanjutnya ada renaturasi. Renaturasi yaitu penggabungan kembali DNA dengan menambahkan larutan potasium asetat, dan yang terakhir membuang protein-protein yang masih menempel atau pemurnian sehingga menghasilkan DNA murni. Berikut akan menampilkan video mengenai isolasi DNA plasmid. Isolasi DNA plasmid dilakukan dari bakteri hasil kloning yang telah dikonfirmasi membawa vektor plasmid dan dikultur dalam media cair selama 18 hingga 24 jam. Tahap pertama, lakukan desinfeksi tempat kerja dengan alkohol 70%. Kemudian, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu isolat bakteri yang akan dipanen, kit isolasi DNA plasmid, collection tube dan PDH kolum. Step pertama, yaitu panen bakteri. Siapkan microchip 1,5 ml steril dan beri label. Tuang isolat bakteri ke dalam microchip. Sentrifugasi pada kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 1 menit pada suhu ruang. Setelah selesai, keluarkan sampel. Buang media atau supernatant. Tuang isolat bakteri yang tersisa ke dalam microchip yang sama. Sentrifugasi kembali selama 1 menit. Lakukan langkah ini hingga diperoleh pelet atau natron yang cukup untuk isolasi DNA plasmid, yaitu sekitar 5 hingga 8 ml isolat bakteri. Setelah selesai sentrifugasi, buang supernatant. Step 2. Resuspensi bakteri. Setelah diperoleh pelet yang cukup, tambahkan reagen Pg1 yang dingin sebanyak 200 mikroliter. Vortex hingga pelet larut sempurna. Lanjut ke step 3, yaitu lisis sel. Tambahkan reagen PD2 sebanyak 200 mikroliter. Inverting atau bolak-balik sebanyak 10 kali untuk homogenisasi. Jangan di-vortex untuk menghindari campuran DNA genom. Kemudian,
Inkubasi pada suhu ruang 2 hingga 5 menit. Step 4. Netralisasi. Tambahkan reagen PD3 sebanyak 300 mikroliter. Invertin kembali dengan cara bolak-balik sebanyak 10 kali untuk homogenisasi. Sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 5 menit pada suhu ruang. Sambil menunggu sentrifugasi, siapkan collection tube dan PDH kolom. Lalu, beri label agar tidak tertukar. Step kelima, pengikatan DNA atau DNA binding. Keluarkan sampel dari centrifuge. Kemudian, ambil larutan bening yang terbentuk. Hindari endapan putih yang terbentuk, jangan sampai ikut terambil. Pindahkan larutan bening ke PDH kolom. Lalu, sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik pada suhu ruang. Setelah selesai, keluarkan sampel dari sentrifuge. Buang larutan bening dalam collection tube dan kembalikan collection tube ke PDH kolom. Step 6. Pencucian DNA. Tambahkan W1 buffer sebanyak 400 mikroliter. Kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik pada suhu ruang. Setelah selesai, keluarkan sampel dari sentrifuge dan buang larutan bening dalam collection tube. Kemudian kembalikan collection tube ke PDH kolom. Selanjutnya, tambahkan wash buffer sebanyak 600 mikroliter. Sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik pada suhu ruang. Keluarkan sampel dari sentrifuge, buang larutan bening, dan kembalikan collection tube ke PDH kolom. Sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 3 menit pada suhu ruang untuk memastikan kolom matriks benar-benar kering. Kemudian keluarkan sampel dari sentrifuge
Pindahkan PDH kolom ke mikrochip 1,5 mm steril yang baru. Step terakhir adalah pelarutan DNA. Tambahkan pelarut seperti nucleases free water sebanyak 50 mikroliter. Tambahkan pelarut seperti nucleases free water pas di bagian tengah matriks agar pelarut terserap sempurna. Inkubasi pada suhu ruang selama kurang lebih 2 menit. Kemudian, sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 2 menit pada suhu ruang. Keluarkan sampel dari sentrifuge, buang PDH kolom, dan tutup mikrochip yang berisi DNA plasmid. DNA plasmid hasil isolasi siap disequencing. Materi yang ketiga yakni elektroforesis DNA menggunakan gel agarosa. Elektroforesis gel agarosa metode untuk memisahkan dan memvisualisasikan fragmen DNA yang dihasilkan dari digesti terbatas DNA. Elektroforesis melalui gel agarosa merupakan metode standar untuk pemisahan, identifikasi, dan pemurnian fragmen DNA. Kecepatan migrasi ditentukan oleh panjang DNA, konformasi DNA dan konsentrasi agarosa, dan juga besaran tegangan yang digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yakni ada chamber, Eppendorf, plastic wrap, cuvette, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan ada TBE, agarosa 0,8%, edithium bromid, DNA hasil isolasi, loading buffer, PBS, natrium fosfat, dan juga NaCl2m. Pada elektroforesis DNA menggunakan gel agarosa, prosedur kerja yang dilakukan yakni yang pertama analisis kualitatif dengan elektroforesis, yang kedua analisis kuantitatif dengan spektrofotometri. Berikut video tentang elektroforesis DNA menggunakan gel agarosa. Elektroforesis DNA merupakan proses migrasi molekul DNA yang dialiri arus listrik. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh muatan yang berlawanan dengan elektroda. Elektroforesis DNA umumnya menggunakan metode elektroforesis gel agaros. Hal ini menggunakan prinsip yakni melibatkan fase stasioner yang berupa gel agaros dan fase gerak berupa buffer. TBE digunakan sebagai buffer elektroforesis dikarenakan memiliki kapasitas buffering yang tinggi pada titik isoelektriknya. Kandungan porat pada TBE bertindak sebagai konduktif ion sehingga dapat mempertahankan keseimbangan ion H+ dan OH- yang dihasilkan oleh elektroda. DNA marker adalah segmen DNA yang spesifik dan telah diketahui ukurannya. Tujuan dari DNA marker adalah memudahkan pembacaan ukuran DNA sampel.
sudah, arah muatan sudah, kutub sudah, tinggal kita on, kemudian ditunggu selama 15 sampai 30 menit. Nanti kelihatan ketika setelah sudah jalan, oh ada di sini benar. Ini negatif positif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.